Ya pemirsa, kita kembali di Coffee Break dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya cukup berat mengenai sebuah penyakit yang mungkin tidak banyak orang ketahui, yaitu Steven Johnson Syndrome. Walaupun namanya terdengar keren, ternyata penyakit ini cukup mengerikan karena bahkan bisa mengakibatkan sebuah fatalitas atau bahkan meninggal. Dan kita akan melihat sebuah tayangan berikut ini agar para pemirsa bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai Steven Johnson Syndrome. Ini dia. Pemirsa, jadi secara garis besar Steven Johnson Syndrome ini sesuai dengan nama penemunya, ini merupakan sebuah alergi terhadap obat-obatan. Nah, sayang sekali seperti kehidupan di kota besar saat ini dengan berbagai macam polusi, virus, kuman, dan sebagainya agak sulit jika kita benar-benar terbebas dari yang namanya obat-obatan. Dan kita akan tanyakan dengan pakar kita, ada Dr. Evita H. Effendi, SPKK, spesialis kulit dan kelamin yang telah hadir di sini. Dr. Evita, apa kabar? Baik, selamat pagi. Pagi, Dr. Evita. Nah, Dr. Evita, ini kan merupakan sebuah alergi terhadap obat-obatan. Mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa lagi, mungkin gejala-gejala lainnya seperti apa? Dan apakah ini merupakan suatu penyakit keturunan atau terjadi begitu saja? Baik, jadi Steven Johnson Syndrome ini memang suatu alergi obat, umumnya 90% disebabkan oleh obat. Dan dia merupakan penyakit yang berupa satu spektrum. Ya. Yang paling ringan namanya Steven Johnson Syndrome, yang paling berat namanya necrolysis epidermal toxic atau kita singkat dengan NET. Ya. Keparahannya ini kita nilai dari berapa luas sih melepuhnya. Ya, kalau melepuhnya kurang dari 10% dari luas permukaan badan itu masih masuk Steven Johnson. Tapi juga ya. Dan lagi-lagi ini yang meningkatkan faktor resikonya ini seperti apa? Apakah ini keturunan ataukah ada untuk wanita atau pria lebih rentan? Tadi dikatakan kan bahwa di Indonesia itu tidak banyak. Apakah ini juga berkaitan dengan ras, lebih banyak terjadi di negara barat atau bagaimana? Tidak ya. Jadi kami di RSCM dari 2010 sampai 2013 itu ada 57 kasus yang masuk dalam spektrum SSJ NET ini. Jadi kira-kira 12 pasien lah setahun. Dan di kepustakaan memang disebutkan bahwa insidensnya memang berkisar sekitar segitu. Untuk per 1 juta penduduk itu antara 1 sampai 6 kasus per tahun. Oke, baiklah. Dan tadi juga dokter mengatakan di sini sih 100% karena obat. Ya. Tapi memang di kepustakaan disebut juga bahwa infeksi juga bisa menimbulkan. Nah, infeksi virus, bermacam-macam virus sekali ya. Kemudian tayangan tadi, ini adalah sebuah penyakit yang tidak pandang bulu ya, bisa terjadi pada siapapun, seperti saja. Istri daripada Kapolri Badrodin Haiti sudah 8 tahun dia mengidap penyakit ini. Nah, apakah 8 tahun yang lalu mungkin. Oh, 8 tahun yang lalu. Jadi karena ini bukan bisa penyakit diobati. yang berpanjang. Jadi manakala ini terjadi pada seseorang, manakala di take precautions-nya ini juga bisa diobati ya? Iya, tadi kan sudah disebut kalau untuk NET itu sekitar 2-3 minggu diharapkan pulih. Gitu. Jadi bukan seperti penyakit autoimun misalnya yang bisa seumur hidup gitu ya. Nah, yang menariknya adalah ketika ini kan terjadi tidak berapa lama sesudah kita mengonsumsi obat. Kan menurut saya kebanyakan orang akan beranggapan bahwa ini merupakan sebuah bentuk alergi terhadap obat, atau ada yang mengatakan bahwa ini bisa-bisa jangan-jangan malpractice gitu. Mereka akan mengatakan, wah nggak seharusnya saya diberikan obat ini. Bagaimana sih caranya nih dok untuk bisa meluruskan pandangan ini bahwa ini memang purely alergi dan bukan karena malpractice atau salah diberikan obat atau tidak sesuai dengan dosisnya dan sebagainya? Baik. Jadi Steven Johnson Syndrome dan NET ini memang alergi obat, salah satu bentuk dari alergi obat. Dan kita tahu bahwa alergi itu bisa timbul pada siapa saja, kapan saja, dan tidak ada hubungannya dengan malpraktis sebetulnya. Ya, malpraktis itu kan definisinya kalau seseorang profesional tidak menjalankan sesuai dengan SOP-nya sehingga mengakibatkan pasiennya menjadi lebih sakit atau menjadi meninggal, itu yang disebut malpraktis. Tapi ini bukan karena tidak menjalankan SOP, tapi memang badan si pasien itu sendiri yang bereaksi lain terhadap obat yang diberikan.
Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini nanti dijawab di segmen selanjutnya nih ya dok ya, adalah sebenarnya obat apa saja nih yang bisa mengakibatkan alergi ini? Apakah ada obat-obatan yang lebih rentan ataukah semua jenis obat-obatan itu berpotensi bisa mengakibatkan Stevens-Johnson syndrome ini? Pemirsa, agar Anda mendapatkan informasi yang lebih lengkap, pastikanlah Anda tetap dengan Coffee Break. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, jika Anda mendengar nama Steven Johnson, mungkin Anda berpikiran sebagai seorang aktor Hollywood, seorang pemain basketball, tapi nyatanya ini merupakan sebuah penyakit yang cukup menyeramkan, yaitu ini penyakit alergi terhadap obat-obatan. Tadi Dokter Evita telah mengatakan bahwa ini jangan disamaratakan dengan malpractice, karena ini bukan mengenai masalah ada kesalahan dalam SOP pemberian obat, tetapi memang tubuh kita bereaksi berbeda saja terhadap penyakit ini. Sebelum menjawab pertanyaan sebelumnya, saya ingin menanyakan bahwa apakah jika kita ke rumah sakit sebelum kita diberikan obat, perlukah dilakukan tes alergi terlebih dahulu? Apakah itu bisa membantu? Karena kan faktor pencetus alergi itu kan sesungguhnya banyak sekali ya dok ya. Jadi tes alergi itu baru ada sekarang untuk alergi-alergi tertentu. Dan untuk alergi obat, tes alergi yang dilakukan bukan suatu tes prediktif. Berarti sebelum pakai obat kita tes dulu. Itu belum. Baru hanya untuk obat-obat tertentu, misalnya penisilin itu kita lakukan. Tapi yang kita lakukan tes alergi pada alergi obat kalau sesudah kejadian, misalnya seseorang nih Steven Johnson ada 5 obat yang dicurigai. Nah, dari kelima obat itu kan pasti bukan semua ya. Nah, kita harus pilih nih yang mana sih yang menjadi penyebab. Nah, itu kita lakukan tes alergi obat terhadap kelima obat tersebut. Obat yang dicurigai tersebut. Jadi tidak bisa kita lakukan ingin tahu alergi obat apa dengan beribu-ribu obat itu tidak ada. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan saya sebelumnya adalah sebenarnya obat apa sih yang bisa mencetus Steven Johnson ini? Apakah ini memang obat-obat dengan takaran yang cukup berat, antibiotik, atau apakah bisa obat apapun yang over the counter yang siapapun bisa membeli? Baik, sekarang definisi obat itu adalah segala sesuatu yang kita pakai, baik itu untuk menyembuhkan, untuk diagnosis, biasanya diminum, tapi bisa juga disuntik. Jadi termasuk juga jamu, suplemen, itu juga termasuk obat ya. Jamu dan suplemen pun bagi orang yang memang menderita Steven Johnson ini harus berhati-hati karena akhirnya bisa men-trigger ya alergi tersebut ya. Nah, untuk obat-obat yang di literatur disebutkan menjadi penyebab yang cukup sering untuk Steven Johnson ini adalah antibiotik golongan sulfa. Ya, sulfa kalau mungkin udah biasa kita dengar tuh ya, sulfa ya. Kemudian juga obat-obat kejang. Obat-obat kejang yang antikonvulsan aromatik kita sebut. Kemudian allopurinol, obat gout itu obat asam urat yang biasa dengan mudah bisa dibeli di mana saja, walaupun sebetulnya itu harusnya dengan resep dokter ya. Kemudian juga antiinflamasi non-steroid, obat-obat rematik itu banyak sekali dok ternyata. Dan juga obat HIV. Oke, pemirsa, ternyata banyak sekali obat-obatnya. Mungkin ada satu yang dikonsumsi oleh Anda ataupun orang-orang tercinta Anda. Nah, untuk segmen selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa mencegah hal ini terjadi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Oke pemirsa, di segmen terakhir Coffee Break kali ini kita akan mengetahui tentang bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari Steven Johnson Syndrome ini. Nah dok, kira-kira secara singkat apa saja sih yang bisa kita lakukan, dan juga satu lagi bagaimana cara kita membalance sih antara keparnoan kita dengan penyakit ini dengan ya santai-santai aja. Ini kan juga termasuk penyakit yang bisa dikategorikan sebagai langka atau tidak umum lah. Baik. Kalau untuk pencegahan mungkin mencegah sih agak sulit ya. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami alergi obat,
apapun itu bentuknya, bentuk alergi obat itu banyak sekali. Tolong dicatat obat-obat yang menjadi penyebab. Ya. Ya, karena kalau itu kita lupakan dan kita intake lagi obat itu, alerginya akan timbul dalam bentuk yang lebih berat biasanya. Oke. Tidak menutup kemungkinan timbulnya Stevens Johnson syndrome ini. Oke, jadi Begitu. catat semua obat-obat yang diduga bisa mengakibatkan alergi. Kalau perlu ditulis di dalam kertas, diletakkan di Iya. dalam dompet juga ya. Terus setiap kali ke dokter serahkan itu kertas. Nih saya tidak bisa dengan obat ini. Oke, dan mungkin satu lagi tadi Dokter Evita sempat menambahkan saat kombrek adalah memang jangan sering-sering minum obat pada saat memang diperlukan Iya, aja atau betul. atas indikasi medis. Jangan tidak enak badan dikit minum obat, agak anget dikit minum obat ya. Dan obat-obat yang memang harus dengan resep dokter tolong dipatuhi, Iya. bahwa memang dibelinya dengan sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter. Sesuai dengan resep, sesuai dengan takaran, karena tentunya Iya. dokter lebih paham lagi ya mengenai reaksi obat terhadap tubuh kita. Dokter Evita, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Terima kasih. Sama-sama. Dengan waktu yang singkat, padahal kita mendapatkan banyak sekali informasi. Semoga dengan ini kita semua bisa terhindar dari Stevens Johnson syndrome ini. Dan demikianlah Coffee Break untuk hari ini. Saya Nadia Mulya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu lagi di Coffee Break esok hari. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.